Salam bagi kita semua. Saya senang sekali kita bisa bersama-sama pagi ini memuji menyembah Tuhan dan berdoa dalam setiap pagi. Baik, pagi ini untuk mendasari doa kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Begini firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, apakah itu Paskah? Apakah Paskah itu hanya sekedar kebangkitan Kristus? Paskah jika kita lihat secara komprehensif, itu berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Iblis telah memperdaya Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan mereka menjadi binasa. Binasa dalam arti mereka terputus hubungannya dengan Tuhan. Mereka tidak memiliki hubungan lagi. Sehingga dengan demikian manusia ini menjadi milik setan, dikontrol oleh kuasa kegelapan. Manusia berusaha berbuat baik. Manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan berbagai usaha, dengan membuat agama. Tetapi manusia tidak akan dapat menemukan keselamatan. Mereka tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang maha kudus. Tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan, sebab Tuhan tinggal di singgasananya yang kudus. Tidak orang yang mendekati Tuhan saja akan mati. Itu sebabnya ketika Musa ingin melihat Tuhan, Allah berkata, engkau tidak akan pernah melihat saya. Engkau akan mati, cukuplah bayang-bayangku saja untuk engkau lihat. Itu sebabnya Musa hanya melihat bayang-bayang Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya. Kitab Yesaya dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan. Penebus itu hanya dari Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, Anoki Adonai mi baladai Mosia. Akulah Allah. Keselamatan hanya daripadaku. Karena itu sebagai upah dosa adalah maut, ya, di mana manusia harus mendapatkan maut, harus mati. Untuk dapat menyelamatkan manusia dengan keadilan Allah, Allah harus menjadi dosa, Allah harus mati, Allah harus mati menggantikan kita, sebab keselamatan hanya dari Dia. Bagaimana caranya? Allah harus datang sebagai manusia. Dia harus mengosongkan dirinya, kenosis. Dia rela menderita. Dia harus menjadi manusia agar dia bisa mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sebabnya ketika orang berkata, ngapa sih Yesus harus datang ke dunia untuk mati, untuk menyelamatkan kita? Siapakah kita? Kok Tuhan datang, Maha Kudus, Maha Kuasa itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia? Bukankah Allah itu tidak peduli dengan manusia? Tetapi Allah kita adalah Allah yang maha kasih, Allah yang sangat luar biasa kasihnya, melebihi alam semesta ini, melebihi pemikiran kita, melebihi apa yang kita bisa kelola, pikiran, dan melebihi apa yang bisa dikelola oleh pikiran kita. Itu sebabnya Dia rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, agar Allah yang sangat luar biasa itu, yang tidak kelihatan itu bisa kita lihat. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa jamah. Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya. Yesus telah rela mati, Dia rela menderita, dimulai dari Dia ditangkap, Dia diadili secara maraton, mulai dari Kefas, Kayafas, kemudian Herodes, ke Pilatus,
Kita bisa bayangkan bagaimana tekanan yang dia derita pada saat itu. Bukan hanya itu saja, dia harus ditangkap, dicambuk, dan dagingnya tercabik-cabik. Dia harus menjalani jalan yang berbatu-batu, mengangkat salib itu. Sepanjang jalan dia dihina, dia diludahi, dia diejek. Semuanya itu karena dosa-dosa kita, hanya untuk menyelamatkan kita. Itu semua oleh karena kasih Allah yang begitu besar atas kehidupan kita. Dan Paskah ini berbicara tentang kasih Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu kita bisa merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus yang begitu besar atas hidup kita. Dikatakan oleh Alkitab, sia-sialah iman kita jika Yesus tidak bangkit. Kita bersyukur dengan kebangkitan Yesus, nyatalah bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang penuh kasih, yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan kebangkitan itu ada hari esok untuk kita. Dengan kebangkitan ini kita dipulihkan, yang dulunya terpisah, kita menjadi hubungan kita dipulihkan kembali dengan Bapa, sehingga kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Dengan kebangkitan ini dan kedatangan Kristus ke dunia ini dan penderitaannya, kita bisa melihat kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dengan kebangkitannya ini kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita diangkat menjadi anaknya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari lewat Paskah ini kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya dan pengorbanannya kepada kita. Kita adalah representasi Tuhan di dalam dunia ini. Kita harus memiliki karakter Kristus, sebab lewat hidup kitalah orang bisa mengenal Tuhan. Lihat orang bisa mengenal kasih Tuhan. Lewat hidup kita orang bisa mengenal kebaikan Tuhan. Dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Baik, pagi ini kita mau sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi ini.